Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fatma Andianti dari kelas 10 TKJ 2 akan membacakan biografi Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir di Bandung pada 4 Desember 1884 dan meninggal di Tasikmalaya pada 11 September 1947 pada umurnya yang ke-62 tahun. Beliau adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan. Diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Ayahnya Raden Somanagara adalah seorang pejuang kemerdekaan. Terakhir, sang ayah dihukum dibuang ke Pulau Ternate oleh pemerintah Hindia Belanda hingga meninggal dunia di sana. Dewi Sartika dilahirkan dari keluarga penyanyi Sunda, Nyi Raden Raja Permas dan Raden Somanagara. Meski melanggar adat saat itu, orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika ke sekolah Belanda. Sepeninggal ayahnya, Dewi Sartika dirawat oleh pamannya, kakak dari ibunya, yang berkedudukan sebagai patih di Cicalengka. Dari pamannya, beliau mendapatkan didikan mengenai kesundaan. Sedangkan wawasan kebudayaan Barat diperolehnya dari berkat didikan seorang nyonya asisten residen bangsa Belanda. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, beliau sering memperagakan praktik di sekolah, mengajari baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Papan bilik kandang kereta arang dan pecahan genting dijadikan alat bantu belajar. Raden Dewi Sartika yang sangat mengerti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka sejak kecil memang sudah menunjukkan minatnya di bidang pendidikan. Dikatakan demikian karena sejak anak-anak ia sudah senang memerankan perilaku seorang guru. Sehingga contohnya sebagai layaknya anak-anak, biasanya sepulang sekolah Dewi kecil selalu bermain sekolah-sekolahan dengan teman-teman anak perempuan seusianya. Ketika itu, ia sangat senang berperan sebagai guru. Waktu itu, Dewi Sartika baru berumur sekitar 10 tahun. Ketika Cicalengka digemparkan oleh kemampuan baca tulis dan beberapa patah kata dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Gempar, karena di waktu itu belum banyak anak rakyat jelata memiliki kemampuan seperti itu dan diajarkan oleh seorang anak perempuan. Berpikir agar anak-anak perempuan di sekitarnya bisa memperoleh kesempatan menuntut ilmu pengetahuan, maka ia berjuang mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Ketika itu ia sudah tinggal di Bandung. Perjuangannya tidak sia-sia. Dengan bantuan kakeknya dan Dea Hamer yang menjabat inspektur kota pengajaran. Dengan bantuan kakeknya dan Den Hamer yang menjabat inspektur kantor pengajaran.